Kang Deddy Mulyadi adalah musuh terbesar untuk para koruptor, untuk para kaum elit dan kaum oligarki yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, hari-hari belakangan ini kalau kita perhatikan bahwa banyak kaum elit, banyak orang-orang yang biasanya merampok uang negara mulai menyerang Kang Deddy Mulyadi secara brutal. Hal ini dapat kita perhatikan bahwa ada begitu banyak kepanikan-kepanikan yang mulai muncul dari tokoh-tokoh masyarakat, dari kaum elit maupun para oligarki yang ada di Republik ini. Mereka mulai beramai-ramai mengkritik, memprotes, menghujat, bahkan sampai memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat hari ini. Adalah sebuah fenomena baru dalam dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia, ketika Jawa Barat dipimpin oleh seorang putra Sunda yang tegas, yang berani, yang amanah, yang mencintai rakyatnya dengan setulus hati, dan yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat itu. Nama Deddy Mulyadi diancang-ancang akan menjadi kandidat calon presiden terkuat dan akan menjadi figur yang disegani, figur yang ditakuti oleh kaum elit, oleh para koruptor, oleh manusia-manusia bangsat, manusia-manusia dajjal yang biasa merampok kekayaan alam yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terus terang, seorang Basuki Cahayapurnama saja merasa panik, merasa kagum, merasa segan. Basuki Cahayapurnama alias Ahok menilai bahwa sosok Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, pemimpin yang akan dimusuhi oleh para koruptor, yang akan dimusuhi oleh kaum elit dan kaum-kaum oligarki yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari, saya ingin mengajak kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada kita yang adalah rakyat kecil, yang tidak terafiliasi dalam partai politik manapun, untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyatnya, untuk mendukung pemimpin-pemimpin di bangsa ini yang selalu berpihak kepada rakyatnya. Karena ada rasa pesimisme yang begitu tinggi yang tumbuh di hati masyarakat Indonesia ketika banyak pemimpin di bangsa ini yang sudah tidak lagi memikirkan tentang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, tetapi mereka lebih memikirkan tentang kesejahteraan diri mereka sendiri, kesejahteraan golongan mereka, dan partai politik mereka. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Luar biasa, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi banyak dikomentari. Salah satunya dari Ahok. Ahok mengomentari atau menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi berpotensi maju Pilpres. Ahok mengatakan siapapun lawan Kang Deddy pasti banyak yang menjegal.
untuk maju Pilpres. Ahok menilai Deddy Mulyadi akan menjadi penghalang untuk para koruptor, para elit, dan oligarki. Ahok aja pandangannya sampai sebegitu jauhnya. Bagaimana menurut teman-teman pendapat atau penilaian Ahok tersebut? Silahkan tuangkan di kolom komentar di bawah ini. Kalau presiden, gimana? Kalau Bapak jadi presiden ya imah dongeng ya. Karena banyak orang yang Pak Deddy kalau presiden cocok nih karena memperhatikan rakyat gitu. Jadi ayeuna mah mending kene presiden ieu we urang mah Presiden taksi. presiden gede bage. Ngawangkong we ya Pak. Iya, Mun Bapak kapilih gitu nyalon itu. Aduh ampun, Sule jadi menteri sih kana mah. Menteri naon atuh saya Sule menteri. cocok. Aduh, menteri muda urusan ranah orang. Aduh, ini senang banget ini ngobrol, banyak dagingnya ya, banyak ilmu yang bisa kita dapat ya. Harapan nih Pak, harapan Bapak untuk Bapak, keluarga dan bangsa kita ini. Ya harapannya adalah saya bisa terus melakukan sesuatu yang memberikan pembelajaran bagi semua. Bagi bangsa, bagi siapapun ya, baik politisi, pemerintah, eksekutif, para pengusaha, hidup itu pakai hati agar bahagia. Betul, betul. Kalau sudah pakai hati, maka hidupnya akan punya rasa. Kalau hidupnya sudah punya rasa, maka hirupna karasa. Karasaku urang, karasaku batur. Luar Menarik ketika ada statement yang keluar dari Kang Deddy Mulyadi bahwa hidup itu harus pakai hati. Memang statement yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi tentang kata hati itu sudah seringkali diucapkan oleh beliau, terlebih khusus dikala beliau sedang memberikan pidato. Seringkali Kang Deddy Mulyadi mengajak semua elemen masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk bekerja dengan hati, melayani rakyat Jawa Barat dengan hati. Jangan hanya mengandalkan otak, tetapi bekerjalah dengan hati, dengan ketulusan, dengan rasa cinta, dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa empati kepada rakyatnya. Mungkin hal ini kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat seringkali dibuktikan lewat tindak tanduk, lewat perbuatan, lewat gebrakan, lewat kebijakan, lewat program kerja yang dihadirkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Seringkali kita melihat Kang Deddy Mulyadi membantu orang-orang yang sedang mengalami musibah. Seringkali Kang Deddy Mulyadi mengangkat anak-anak terlantar untuk menjadi anak asuh. Seringkali Kang Deddy Mulyadi membantu atau menolong sesamanya yang sedang menderita, yang sedang mengalami persoalan hidupnya, dan lain sebagainya. Seringkali pula kita melihat Kang Deddy Mulyadi berada di tengah-tengah orang-orang kecil, berada di tempat kumuh, berada di tempat sampah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, kalau kita mau mengambil sebuah kesimpulan bahwa mungkin ini adalah eksekusi nyata, adalah kerja nyata yang ditunjukkan, yang dibuktikan, yang direalisasikan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa mari kita bekerja dengan hati. Mari kita melayani masyarakat kita dengan hati. Inilah kehebatan yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi. Sehingga ketika ditanya oleh Kang Sule, apa kira-kira harapan dari seorang Deddy Mulyadi? Jawaban beliau sangat sederhana, tetapi mengandung makna yang begitu dalam, bahwa semoga saya bisa berguna, bisa bermanfaat bagi orang lain. Di sini
saya secara pribadi bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini memang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ketika dia dipercayakan oleh rakyat Jawa Barat untuk menjadi gubernur di Provinsi Jawa Barat, untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini, artinya bahwa Kang Deddy Mulyadi benar-benar mau melayani rakyatnya dengan setulus hati, mau menjadi hamba bagi masyarakat Jawa Barat. Dan beliau dapat kita lihat, dapat kita perhatikan bahwa ketika dalam membuat sebuah kebijakan ataupun sebuah program kerja ataupun hal-hal eksekusi tentang aksi kerja nyata, selalu saja berpihak kepada rakyat. Dan memang adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa seringkali kebijakan ataupun program ataupun keputusan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi ini selalu saja membuat kehebohan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terlebih khususnya kaum-kaum elit, kaum-kaum oligarki, pasukan sakit hati, orang-orang yang gagal move on, orang-orang yang sakit hatinya sudah akut, orang-orang yang sedang panik, yang akan selalu mencoba untuk menyuarakan aksi protes, yang akan selalu berusaha untuk mengkritik, menolak segala kebijakan dan program kerja yang lahir dari Gubernur Jawa Barat itu. Tidak heran bila seorang Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam komentar dari seorang netizen tadi mengatakan bahwa kalau Kang Deddy Mulyadi adalah musuh terbesar bagi para koruptor, bagi kaum oligarki, dan kaum elit yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan ini adalah fakta, dan ini adalah realita yang bisa kita perhatikan di Provinsi Jawa Barat. Ketika banyak sekali tikus-tikus got, ketika banyak sekali ular-ular liar, ketika banyak sekali manusia-manusia dajjal yang mulai muncul dengan pancingan-pancingan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, dengan umpan-umpan bagaimana caranya Kang Deddy Mulyadi mau menjinak para tikus-tikus ini untuk keluar dari sarangnya. Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang hari ini benar-benar rakyat jatuh cinta. Benar-benar masyarakat Jawa Barat memilih dan menunjukkan pemimpin bagaikan seorang malaikat yang diutus Tuhan untuk hadir, membimbing, mengayomi, dan membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa itu. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Jadi pemimpin itu gak hanya modal pintar, gak juga hanya modal baik, tapi juga harus punya modal keberanian. Dan seperti ini yang dilakukan oleh KDM. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sewesi-wisi bagi seket-seket Pajajaran, aing hayang ninggali Sunda nanjir di lembur masyarakat. Maka itu sekda berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apa. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Dan satu lagi yang paling utama, yaitu modal duit, doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Kapan nih yang lain nyusul kayak KDM?
hanya KDM yang berani menyentil Samsat, dan ini ternyata terbongkar juga. Ternyata per minggunya itu ada setoran 50 juta, luar biasa. Seharusnya uang pajak kembali ke rakyat lagi untuk kesejahteraan rakyat, ini untuk setoran yang di atasnya. Lihat videonya. Besok tidak boleh lagi kalau pegawai Samsat ada selempit, ada setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhentikan, akan saya proses. Jadi saya ada maafkan. Kalau yang dulu katanya ada setor pada A pada B 50 juta per minggu, udahlah, oke, saya tidak akan mengungkit. Tapi mulai hari ke depan nggak boleh. Ada duit itu setorkan lagi ke kas negara, setorkan lagi ke kas negara. Kenapa? Anda sholat tiap hari, Anda pergi umroh tiap waktu, tapi duit pendapatan daerah Anda berikan pada yang lain, Anda berdosa. Itulah tadi dulu videonya, kita itu jadi tahu toh bagaimana di Samsat itu gara-gara KDM ini. Bagaimana menurut dulur-dulur, baru kali ini ada pemimpin yang berani loh. Tulis di kolom komentar. Saya hari ini lagi berada di Susuru, Desa Kertajaya, Kabupaten Ciamis. Nah, di kampung ini warganya beragam agama. Ibu agamanya Katolik. Bapak Islam. Ya, Sunda Wiwitan. Ibu Sunda Wiwitan. Ibu Bapak Katolik. Bapak Islam. Teteh Islam. Mereka itu beragam agamanya, hidup damai di sini. Yang perlu ditata di sini satu, rumah ibadahnya akan segera kita renovasi seluruhnya. Semuanya, seluruh rumah ibadah. Yang kedua, nanti gapura-gapuranya ditata, dibangun yang mencerminkan kebudayaan Galuh. Yang ketiganya, jalannya dibikin lecir. Yang keempatnya, saya harapkan ke depan masyarakatnya karena sudah ditata, harus bajunya mencerminkan baju cerita resmi. Sunda tuh beres. Sanggup Bapak Kades? Sanggup. Mantap. Gitu manawi? Hatur nuhun abdi mah sanes milarian pijodoeun. Kadi mah bade milarian pibeaseun. Provinsi Jawa Barat setelah dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi atau yang disapa dengan KDM atau Bapak Aing, dia begitu melaju kencang di 100 hari kepemimpinannya, di mana tempat tinggalnya beliau berada di Kabupaten Subang, di Kampung Pakuan, yang sekarang menjadi viral dan menjadi destinasi pariwisata lokal ya. Bahkan orang-orang dari Jakarta atau dari mana-mana datang ke sana untuk menikmati keindahan alam yang ditata begitu rapih oleh Gubernur Jawa Barat. Dan makanan-makanan tradisional juga disajikan di tepi sawah dan dinikmati oleh orang-orang kota. Dan akhirnya warga kampung sekitar merasakan ekonomi yang meningkat ya dengan UMKM-nya yang berjalan. Yang menjadi pertanyaan saya, di 27 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat itu masih banyak destinasi pariwisata yang begitu indah. Namun kepala daerahnya, bupati atau wali kotanya tenggelam oleh ketenaran Kang Deddy Mulyadi. Apakah mereka asik melihat ketenaran Kang Deddy Mulyadi atau mereka diam tertidur lelap? Ya, padahal kalau mereka ingin mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi, ya, memainkan media sosial dan memperlihatkan keindahan alam serta destinasi pariwisata yang ada di 27 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, dan serta makanan-makanannya yang begitu enak, seharusnya bisa bersaing. Jadi, para bupati, Bapak Wali Kota yang ada di 27 kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat, ayo bangun, kejar Kang Deddy, kalian bisa. Salam dari Kang Daniel. Saya rasa memang kalau pejabat harusnya ngonten tiap hari. Wajib hukumnya menurut saya sebagai akuntability bagi publik. Orang yang dulu nggak milih pun sekarang jadi suka. Kenapa? Berani. Terus transparan. Nah, itu nilai yang orang tunggu-tunggu. Walaupun orang nggak kebagian duit, tapi tahu, oh, amanah ditunaikan. Oh, Kang Deddy itu bukan cuman berlibur. Kang Deddy kerja di 5 tempat dalam 1 minggu, 5 tempat dihadiri. Jadi konten, orang jadi tahu, oh, Kang Deddy ini
concern ya. Menyindir itu justru karena dia nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini, bikin konten juga tidak semudah itu ya. Maksudnya ada konten mungkin pejabat-pejabat bekerja, tapi ada yang sukanya bekerja dengan cara senyap gitu, rapatnya terbatas dan sebagainya. Kalau Kang Deddy kan langsung di lapangan, dan kebetulan memang posisi gubernur ya, memang lebih pas dia untuk keliling gitu. Dan yang ditemui itu langsung case yang semua orang juga langsung paham ini masalah apa gitu. Masalah anggaran pun yang paling rumit dibikin simpel oleh Kang Deddy. Jadi saya sangat terkesan memang Kang Deddy ini benar-benar apapun jadi konten gitu. Dan itu natural menurut saya. Kita tidak perlu mempersoalkan ini pencitraan apa. Ya memang harus dicitrakan, orang bekerja itu kan bekerja. Masa kita nggak tahu beliau bekerja apa gitu, harus ditutupi. Nah, dengan adanya konten-konten ini, pertama ya kita terhibur, kita senang ada pemimpin yang hadir. Oh berarti Kang Deddy sehat, kelihatan. Oh Kang Deddy bisa marah juga loh gitu. Oh Kang Deddy asik juga, bisa joget-joget ketika Persib menang misalnya kan. Oh ini orang biasa, orang seperti kita tapi jadi pemimpin gitu. Pak Deddy Mulyadi, dengan program Anda memasukkan anak-anak bermasalah ke barak militer yang akhirnya Anda dilaporkan ke Bareskrim Polri. Tapi beda untuk Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah nantinya anak-anak bermasalah akan dididik oleh ormas-ormas. Karena ormas-ormas Jawa Tengah sudah disupport sama Gubernur Jawa Tengah ya, sudah dikasih dana hibah yang totalnya sampai dengan 125 miliar. Jadi nanti ormas-ormas di Jawa Tengah akan membentuk karakter-karakter anak-anak yang bermasalah, yang suka tawuran, yang suka tidurnya malam, sampai pagi baru tidur, yang suka main game sampai malam, nanti akan dididik, dibina oleh ormas-ormas. Jadi Jawa Tengah lebih inovatif ya dibandingin Jawa Barat. Kita buktikan hasilnya seperti apa nanti ya. Gubernur Jawa Barat anu ayeuna nu ngalaksanakeun tugasna cek abdi mah Gubernur Jawa Barat hebat. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Dari cuplikan video tadi ada banyak hal yang disuarakan, yang dikomentarin oleh netizen, entah itu dari masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat, tentang sosok pemimpin Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu. Dalam cuplikan video tadi, ada sebuah statement yang menarik yang mengatakan bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak bisa hanya mengandalkan pintar. Menjadi seorang pemimpin itu tidak bisa hanya mengandalkan otak dan lain sebagainya. Tetapi ketulusan, tetapi kerelaan hati, dan lain sebagainya, itu yang menjadi poin penting. Tetapi overall, dari cuplikan-cuplikan video tadi, sesungguhnya ada banyak hal yang bisa menginspirasi kita. Hal yang menjadi motivasi pertama dari komentar netizen tadi, bahwa hadirnya Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur di Jawa Barat, kalau semua pemimpin yang ada di Provinsi Jawa Barat, mulai dari bupatinya, wakil bupatinya, camat, desa, lurah, RT, RW, dan dusun, mereka beramai-ramai untuk mengangkat tempat-tempat pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Barat itu, maka saya sangat yakin dan percaya bahwa Jawa Barat akan menjadi destinasi wisata yang tidak saja dikenal oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi masyarakat non-Jawa Barat pasti akan berbondong-bondong untuk mengunjungi Provinsi Jawa Barat itu. Hari ini, orang-orang dari luar Jawa Barat hanya berbondong-bondong mengunjungi Jawa Barat karena ada Candi Borobudurnya, karena ada Lembur Pakuannya,
dan juga ada beberapa tempat wisata lain yang sudah viral, yang sudah familiar, yang sudah diketahui oleh warganet, entah itu dari Indonesia maupun dari luar negeri. Tetapi kalau hari ini misalnya, semua elemen pemerintah yang ada di Provinsi Jawa Barat bersama-sama ikut mempromosikan semua tempat pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Barat itu, maka percayalah bahwa Jawa Barat pasti akan menjadi daerah tujuan wisata yang ramai dikunjungi, entah itu dari warga lokal maupun dari mancanegara. Poin berikutnya yang ingin saya komentarin, yang tidak kalah penting, bahwa sesungguhnya hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah sebuah inspirasi yang bisa memotivasi, yang bisa mengedukasi bagi pemimpin-pemimpin di bangsa ini yang mau menjadi pelayan rakyat, yang mau menjadi hamba rakyat. Sesungguhnya ada banyak hal yang bisa ditiru. Entah itu dari sektor kepariwisataan, entah itu dari sektor pendidikan, entah itu dari sektor ekonomi, dan lain sebagainya. Jujur, saya yang adalah rakyat jelata ini merasa termotivasi, merasa terinspirasi, bahwa ternyata kalau kita menjadi seorang pemimpin, lalu kita bekerja dengan setulus hati, lalu kita menjadi pelayan atau hamba masyarakat dengan rasa tanggung jawab, maka segala sesuatu itu akan berjalan dengan mudah. Itu kalau kita mau bekerja dengan setulus hati. Tetapi kalau kita mau bekerja hanya untuk pencitraan, kalau kita mau bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga ataupun partai politik kita, maka percayalah, amanah yang dipercayakan oleh rakyat kepada kamu di atas pundakmu itu tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau kita menerima amanah dari rakyat, menerima amanah masyarakat, lalu kita bekerja dengan setulus hati, dengan rasa empati yang begitu luar biasa, dengan rasa tanggung jawab yang begitu luar biasa, maka percayalah, sampai kapanpun kepercayaan masyarakat akan selalu ada kepadamu, dan sampai kapanpun sekalipun kamu sudah tidak lagi menjadi seorang pejabat, tetapi nama kamu akan selalu diceritakan oleh rakyatmu itu sendiri. Ada salah satu tokoh mantan Bupati Ngada, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bernama Marianus Hai. Bapak tua ini pendidikannya hanya sampai SLTA. Tetapi ketika seorang Marianus Hai ini dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Ngada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, masyarakat Ngada sampai hari ini masih terus berbicara, masih terus berdiskusi tentang sosok dari seorang Marianus Hai itu. Padahal hari ini beliau sudah menjadi rakyat biasa. Tetapi walaupun ada beberapa kasus yang menyandra dirinya, tetapi cinta rakyat, cinta masyarakat Ngada kepada Bapak Marianus Hai ini sampai hari ini rasa-rasanya belum pudar. Rasa-rasanya masih begitu sirna di hati masyarakat Ngada. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membandingkan kepemimpinan-kepemimpinan hari ini dengan Bupati Ngada yang bernama Marianus Hai itu. Tetapi ini hanyalah sebuah cerita
yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Ngada, bahwa ada seorang pemimpin yang bernama Marianusai yang begitu dicintai oleh rakyatnya. Semoga saja kisah-kisah orang baik, pemimpin-pemimpin yang baik, selalu dicintai, selalu didukung, dan selalu didoakan oleh rakyatnya agar kelak kebaikan dan keberpihakan mereka ini tidak saja dirasakan oleh daerah tertentu, tetapi setidaknya bisa dirasakan oleh kita, rakyat Indonesia. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga saja di suatu hari nanti, Kang Deddy Mulyadi diutus Tuhan untuk menjadi pelayan bagi rakyat Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Selamat beraktivitas.